some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat SSH. Langkah yang pertama yaitu mendownload VirtualBox 7. Kita membuat VirtualBox 7, masuk ke dalam aplikasi VirtualBox. Di sini kita akan melakukan cloning pada VirtualBox. Klik new, isi nama pada bagian name, lalu klik Linux di bagian tipe, lalu pilih Debian 12 Unicorn 64 bit di bagian versi, lalu kita klik next. RAM-nya di bagian 20 MB. Setelah itu kita klik next terus hingga finish, lalu klik start. Tunggu sampai muncul seperti ini. Setelah itu masukkan DVD-nya, klik device, pilih nomor 2, klik dokumen, pilih UKK bahan, lalu pilih Debian 11. Setelah itu pilih power off dan klik OK. Lalu kita start lagi, tunggu hingga muncul seperti ini, lalu tunggu hingga selesai. Setelah seperti ini kita pilih install, pilih bagian English, terus klik outer. Setelah itu pilih Asia, kemudian pilih bagian Indonesia. Setelah itu klik Singapura dan pilih American English. Kita tunggu hingga selesai. Setelah selesai, isi nama sesuai keinginan kita, lalu isi lagi bagian konfigurasi the network, lalu kita isi dengan keinginan kita seperti store.com. Dia harus menggunakan titik ya. Lalu masukkan password seperti Tor. Kemudian masukkan lagi yang kita masukkan di awal. Isi lagi sesuai dengan keinginan kita. Lalu masukkan password seperti 123, lalu klik. A few moments later. Muncul seperti ini. Kita pilih bagian Western, Sumatera, Jawa,
Jakarta, dan lainnya. Setelah itu, enter dan tunggu hingga selesai. Setelah keluar kemudian kita pilih bagian manual, klik bagian SDA, lock, lalu pilih Create a new partition, kita ganti menjadi 2 GB, lalu klik primary, setelah itu klik beginning, lalu kita klik enter. Setelah itu pilih bagian swipe area, pilih bagian down setting, setelah itu enter. Pilih lagi bagian pre-lock. Setelah itu kita klik enter dan bagiannya kita pilih bagian logical. Klik enter lagi, setelah itu kita ubah bootable-nya menjadi on. Lalu klik bagian yes. Tunggu hingga selesai loadingnya. Lalu kita klik no. Tunggu hingga selesai loading lagi. Kemudian kita hilangkan bagian bintangnya dan sisakan satu, yaitu paling bawah. Kemudian tunggu hingga selesai. Kemudian kita pilih yes, lalu enter. Setelah itu pastikan dia muncul. Setelah kita sudah masuk terminal, silahkan login user root tadi yang sudah kita buat. Sebelum kita memanggil CD ke sistem, kita harus memasukkan CD terlebih dahulu. Dengan klik device optical drive minus pilih CD. Jika sudah masukkan perintah apt-cd-rom spasi add untuk memanggil CD ke sistem. Nah, tahap selanjutnya ialah melakukan update, tapi sebelum itu kita harus memastikan bahwa kita sudah tersambung ke internet. Karena jika kita tidak tersambung ke internet, akan terjadi error. Cara memastikan kita sudah tersambung ke internet dengan cara pergi ke pencarian, ketik command prompt, lalu ketik perintah ping spasi google.com. Nah, jika sudah TTL seperti ini, berarti kita sudah tersambung internet, lalu kita close. Setelah itu, masukkan perintah apt-get spasi update. Maaf, ada sedikit kesalahan. Setelah itu, mari kita install paket SSH dengan perintah apt spasi install spasi open SSH minus server spasi minus y. Kenapa ada y? Agar secara otomatis menyetujui semua permission dalam penginstalan, tidak lagi secara satu persatu. Jika sudah, kita harus mengubah port default dan permit root login pada SSH dengan masuk ke sistem dengan perintah nano spasi /etc/ssh/sshd _config. Maaf, salah ketik. Jika sudah masuk, cari baris port 22, hilangkan pagar, ubah angka 22 menjadi 2005 atau sesuka hati kalian. Jika sudah, tekan CTRL +W untuk pencarian, lalu ketik permit. Cari baris permit, lalu hilangkan pagar untuk menjadi permit root login yes. Jika sudah, mari keluar dengan cara CTRL +O untuk save, lalu CTRL +X untuk keluar lalu clear.
Lalu lakukan restart SSH dengan perintah /etc/init.d/ssh spasi restart. Jika sudah, mari kita cek status SSH dengan perintah systemctl sudah aktif running, berarti sistem SSH sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita harus mengatur IP SSH server dengan perintah nano spasi /etc/network/interface. Jika sudah masuk, ubah baris allow hotplug menjadi auto endpost 3 dan pada DHCP ubah menjadi static. Setelah itu, tambahkan di bawahnya IP address dengan seperti address 11.11.11.1/27. Jika sudah, tekan Ctrl+O untuk save dan Ctrl+X untuk keluar. Lalu lakukan restart dengan perintah /etc/init.d/networking spasi restart. Lalu ketik perintah IPA untuk mengecek apakah IP sudah masuk. Nah, jika dilihat IP sudah masuk, lalu pergi ke VirtualBox, klik VDI yang sedang berjalan, setting, lalu network, ubah attach-to-net menjadi host only adapter, lalu ketik advanced, lalu ubah DNI menjadi allo all, lalu klik OK. Pergi ke pencarian, ketik kontrol panel, klik network dan internet. Klik Network Sharing Center. Lalu klik Change Adapter Setting. Di sini pilih Internet 2, klik kanan, pilih Properties. Pilih TCP/IPv4, klik Properties. Reset ulang IP client dan netmasknya dengan klik Obtain, lalu klik As, lalu masukkan IP client 11.11.11.2, netmask 255.255.255.224. Jika sudah, klik OK, lalu close. Pilih yang paling atas ditandai dengan https://www.putih.org. Pilih yang tulisan download putih berwarna biru. Pilih download putih yang 60 bit. Lalu tunggu hingga selesai mendownload. Jika sudah selesai, klik pojok kanan atas ikon untuk klik deal putih 64 bit. Klik next 2 kali, lalu klik install. Klik finish saja. Ke pencarian, ketik putih lalu enter. Lalu masukkan IP server 11.11.11.1 dengan port 2005, lalu ketik open. Di sini silakan klik accept dan coba login dengan user root. Jika berhasil login, silakan close.
Masuk ke dalam SSH dengan perintah cd/etc/ssh. Lalu buat file banner dengan perintah touch banner text. Masuk ke dalam file yang telah dibuat dengan perintah nano banner.txt. Silahkan edit sesuai dengan keinginan. Contohnya sebagai berikut. Jika silahkan save ctrl+o lalu enter, lalu ctrl+x untuk keluar. Clear. Masuk kembali ke sistem SSH untuk menerapkan banner nano spasi /etc/sshd_config ctrl+w untuk pencarian, ketik banner lalu enter. Pada baris banner silahkan hilangkan pagar lalu hapus none untuk ubah menjadi /etc/ssh/banner.txt. Kemudian save ctrl+o lalu enter, ctrl+x keluar, lalu clear. Jangan lupa untuk melakukan restart agar sistem dapat menerapkan program yang telah diubah. /etc/init.d/ssh spasi restart. Jika seperti ini, berarti sistem telah sukses di restart. Ke pencarian, ketik putih, lalu klik. Masukkan kembali IP server dan port. Silahkan login jika banner yang sudah kita ubah tadi muncul tandanya berhasil. Nah, bannernya sudah muncul. Tandanya sukses, lalu close. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengizinan kepada user tertentu dan membatasi autentikasi atau pembatasan percobaan login jika password yang dimasukkan salah terus. Check it out. Pertama, mari tambahkan user terlebih dahulu dengan perintah add user atau nama user baru. Contohnya, di sini dimasukkan password yang simple dan mudah diingat. Contoh di sini saya buat passwordnya 999. Masukkan ulang untuk verifikasi. Di sini kita enter saja. Pada bagian ini ketik huruf Y untuk setuju, lalu clear. Jika sudah, kita masukkan lagi SSH untuk mengizin user yang baru kita buat tadi agar bisa login. Nano spasi /etc spasi /ssh/sshd_config. Tekan arrow ke bawah sampai habis. Pada bagian paling bawah silahkan tambahkan allow user spasi folder user yang baru saja kita buat. Lalu save ctrl+o enter, lalu ctrl+x keluar. Clear. Jangan lupa juga untuk melakukan restart.
/etc/init.d/ssh spasi restart. Oke, sistem sudah berhasil di restart. Ke pencarian, ketik putih lagi lalu klik. Masukkan kembali IP server dan port lalu kita open. Pertama-tama silahkan login dengan menggunakan user root. Di sini percobaan loginnya gagal. Mari kita close lalu buka putih lagi. Masukkan kembali IP server dan port, ketik open. Kita coba login menggunakan user baru, ketik folder, enter, lalu masukkan passwordnya, yaitu 999. Oke, di sini kita berhasil login menggunakan user baru yang kita buat tadi. Mari kita close. Selanjutnya, mari kita membatasi percobaan login apabila password yang dimasukkan setelah masukkan salah. Masuk ke SSH nano spasi /etc/ssh/sshd _config ctrl+w lalu ketik mesautris, enter. Nah, pada baris mesautris hilangkan pagarnya dan ubah angka 6 menjadi 2. Kenapa angka tersebut diubah? Karena itu menentukan seberapa banyak kita bisa mencoba. Yang tadinya kita bisa 6 kali percobaan menjadi 2 kali saja. Lalu save lagi, ctrl+o lalu enter, ctrl+x keluar. Lalu clear. Jangan lupa untuk melakukan restart /etc/init.d/ssh spasi restart. Oke, sudah berhasil restart. Lalu clear. Ke pencarian, cari putih, lalu klik. Masukkan kembali IP server dan port, lalu klik open. Jika sudah, silahkan coba login dengan user baru tapi dengan password yang sengaja disalahkan. Di sini mari kita masukkan saja 7152 dan akan terjadi akses denied. Mari kita masukkan lagi 7152 dan akan menjadi akses denial lagi. Setelah itu akan muncul notifikasi error seperti ini, tapi tenang saja, error ini bukan berarti tidak bisa login lagi, tapi karena kesempatan percobaan kita telah habis. Karena percobaan password salah hanya 2 kali percobaan saja, tetapi kita masih bisa login kok asal password yang dimasukkan benar. Klik OK saja, lalu close putihnya. Di sini kita sudah selesai membuat percobaan SSL-nya. Semoga apa yang saya dan teman saya lakukan bermanfaat. Jika ada perkataan saya yang salah,